Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya, Pastor Bartoloyan, dalam acara Renungan Silimo Katolik, edisi Jumat 9 Agustus 2024. Mari kita bersama-sama mengawali permenungan kita hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita membuka renungan kita dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hidup kami sepenuhnya berada dalam perlindungan-Mu. Jagalah kami dari segala kejahatan dan bebaskanlah kami dari belenggu dosa. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi, tema permenungan kita hari ini ialah harga mengikuti Yesus. Dari kitab suci kita belajar atau kita mengetahui bahwasannya keselamatan itu merupakan pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh Yesus kepada mereka yang percaya kepadanya. Itu bukan berarti bahwa hidup kita bersama Yesus kita bisa melakukan atau kita bisa berleha-leha atau tidak melakukan apa-apa, karena mengikuti Yesus membutuhkan pengorbanan dari diri kita. Pengorbanan yang kita lakukan itu bukan berarti bahwa kita sedang mengusahakan keselamatan kita atau kita berjuang supaya kita diterima. Pengorbanan yang kita lakukan semata-mata karena itu adalah konsekuensi atau harga yang harus kita bayar ketika kita mengikuti Yesus. Bacaan Injil hari ini menjelaskan kepada kita apa konsekuensi, apa harga yang harus kita bayar kalau kita mengikuti Yesus. Dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Ada 3 hal yang harus kita terima sebagai pengikut Kristus. Ini adalah konsekuensi yang harus kita ambil ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikuti Yesus. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Menyangkal diri ialah sebuah ketetapan hati, komitmen kita untuk mengorbankan segala sesuatu yang kita punya. Itu bisa saja kesenangan kita, kebiasaan kita,
kecenderungan kita yang hanya memusatkan perhatian hanya pada diri kita. Dengan menyangkal diri, kita mengorbankan itu semua. Itu semua kita lakukan demi kerajaan Allah, demi mengikuti Yesus. Saudari dan saudara yang saya kasihi, pengorbanan ini bukanlah sebuah perkara yang gampang, namun dibutuhkan sebuah komitmen agar dalam seluruh hidup kita mampu untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita juga dituntut untuk memanggul salib kita. Sebagai pengikut Kristus, kita mengikuti jalan Kristus. Jalan Kristus tidak lain dan tidak bukan, ialah jalan salib. Ini adalah konsekuensi yang harus kita terima. Kita harus berani untuk memikul salib kita. Kita harus tetap setia dalam setiap penderitaan-penderitaan kita karena iman kita kepada Kristus. Kita harus berani juga untuk menerima kenyataan-kenyataan ataupun perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita, dalam lingkungan kita. Dan ini adalah bagian dari jalan iman kita, mengikuti Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasihi, hal yang penting dari semuanya itu ialah bagaimana kita belajar dari Kristus. Sebagai seorang murid, kita mau belajar dari Dia. Kita mau mengikuti jalannya. Apa yang Dia kerjakan, apa yang menjadi keprihatinannya, apa yang menjadi tindakan dari Kristus, itu semua harus menjadi bagian dalam hidup kita karena kita mengikutinya. Karena kita mau mencontohi Dia sebagai guru kita. Apa yang dipikirkan oleh Kristus, apa yang dirasakan oleh Kristus, apa yang menjadi perjuangan Kristus, menjadi pikiran, menjadi pergumulan dan perjuangan kita juga. Saudari dan saudara yang saya kasihi, kita berdoa, kita mohon, semoga sebagai pengikut Kristus, kita siap untuk membayar harga yang harus kita terima. Kita harus berani untuk menyangkal diri kita, berani untuk memanggul salib kita, dan tetap setia mengikuti Kristus dalam segala-galanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama mengakhiri permenungan kita dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau telah menyegarkan jiwa dan raga kami dalam sabda ilahi-Mu. Semoga kami semakin tekun mengikuti putra-Mu dengan berani berkorban bagi kesejahteraan sesama yang menuntun kami menuju kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian selalu dan senantiasa dibimbing dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah dalam damai sambil mewartakan Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.